tahun 72. Kita di Indonesia menggunakan tata perayaan Ekaristi itu hanya satu bagian dari Selamat datang kembali di acara Rita Podcast on Air, omong asik seputar panggilan. Pada kesempatan kali ini, Rita Podcast menghadirkan Romo Hans Montero, dosen liturgi di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledor. Selamat datang Romo di acara Rita Podcast. Selamat malam Rita Podcast. Terima kasih Romo sudah datang bersama kami berbagi cerita di Rita Podcast. Apa kabar Romo? Puji Tuhan, semuanya sehat walafiat, dan ya walaupun hujan tapi kita masih bisa bertemu sini. Ya, sekarang kesibukan Romo selain menjadi direktur spiritual Tor Santo Yohanes Paulus kedua, kesibukan lain Romo? Sebagai seorang dosen, ya kesibukan setiap hari adalah menyiapkan diri untuk memberikan kuliah bagi calon imam, juga pendampingan khusus bagi calon imam di lembaga pembinaan Rita Biret, bukan hanya untuk tahun orientasi rohani, tapi juga prater calon imam Seminari Interdiocesan Santo Petrus Rita Biret. Terima kasih Romo. Kalau boleh tahu di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Romo mengajarnya di filsafat sendiri atau di teologi atau dengan PKK? Saya khusus untuk S2 teologi kontekstual, program magister teologi, sementara juga menawarkan kuliah pilihan di mahasiswa sarjana filsafat. Ya. Oke, baik, terima kasih Romo. Jadi begini Romo, kita telah melaksanakan atau gereja telah memberlakukan tata perayaan Ekaristi tahun 2020. Di sana ada banyak pembaharuan. Dengan adanya banyak pembaharuan juga menimbulkan banyak pertanyaan dari kami sendiri sebagai calon imam dan juga terutama dari umat berkaitan dengan tata perayaan Ekaristi secara khusus dan juga lebih umumnya tentang liturgi praktis. Jadi kami sudah menghimpun banyak pertanyaan dari umat berkaitan dengan tata perayaan Ekaristi 2020, namun juga yang paling utama itu liturgi secara umum. Dan pertanyaan mendasar, mengapa ada perubahan dalam tata perayaan Ekaristi, sedangkan yang umat tahu itu dari dulu itu tata perayaan Ekaristi itu baku menurut mereka. Ada hal-hal yang membuat perubahan itu. Baik, sebenarnya gereja itu selalu disebut semper reformanda. Selalu berubah. Bahwa tata perayaan Ekaristi itu berkaitan dengan ordo atau tata aturan. Tata aturan itu disesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman dari awal gereja itu sendiri hadir sampai dengan sekarang. Itu selalu ada perubahan yang kita alami saat ini dengan tata perayaan Ekaristi terbitan Indonesia tahun 2020 itu berangkat dari pembaharuan buku misa atau disebut dengan Missale Romanum. Perubahan terakhir dari Vatikan itu tahun 2008. Sebelumnya itu 2002. Dan sebelumnya itu lagi tahun 72. Kita di Indonesia menggunakan tata perayaan Ekaristi itu hanya satu bagian dari seluruh buku misa itu sendiri. Nah, buku misa itu terdiri dari tata perayaannya, juga doa-doanya berdasarkan masa liturgi. Terjemahan Indonesia yang pertama itu kita gunakan tata perayaan Ekaristi tahun 79. Sedangkan yang kita pakai sebelum 2020 itu terjemahan 2005 berdasarkan buku misa 2002.
Dan yang kita pakai sekarang 2020 itu terjemahan dari buku Misa 2008. Ada beberapa hal yang mendasar mengapa perlu adanya perubahan itu. Pertama, tata perayaan Ekaristi tahun 79 itu sifatnya ad experimentum untuk wilayah gerejawi Indonesia. Yang kita temukan di sana itu terjemahan dari tata perayaan Ekaristi tahun 1972 itu jauh menyimpang dari ketentuan Vatikan, di mana contohnya saja doa syukur agung itu adalah doa imam, tapi yang dibuat di sana itu dialog atau umat juga ikut berdoa dan doa syukur agung sendiri, yang mana itu adalah doa imam pemimpin. Umat itu punya jawaban atas dialog itu yang disebut dengan aklamasi. Aklamasi itu misalnya jawaban amin. Atau juga dalam doa syukur agung itu sendiri setelah privasi nyanyian Sanctus itu berupa aklamasi. Sedangkan terjemahan 2005 yang kita pakai itu dari buku Misa 2002, ada beberapa perubahan kecil di sana yang juga tidak sesuai dari terjemahan yang ada dalam tahun 2005 itu. Dan perubahan yang mendasar juga dalam 2008 itu berkaitan dengan kisah institusi atau kata-kata penetapan perjamuan Yesus itu sendiri yang kita temukan sekarang. Misalnya, inilah tubuhku bagi kamu semua, itu tambahan di sana. Jadi sebenarnya tidak baku ya, tidak baku. Ada mengalami perubahan dalam perkembangan ini. Ya. Oke, baik. Salah satu perubahan yang ditanyakan umat kepada kami, kepada tim Data Podcast itu pada bagian bicara tobat itu sekarang itu umat tidak berlutut lagi. Ada yang berdiri, ada yang duduk. Jadi ini bagaimana? Apakah perubahan ini sangat mendesak atau bagaimana? Sebenarnya tidak ada perubahan dalam bagian itu, hanya bahwa selama ini praktek yang salah. Praktek yang salah. Kalau kita lihat petunjuk penggunaan tata perayaan Ekaristi atau perayaan Ekaristi itu sendiri, bagian pembuka perayaan itu dari perarakan masuk sampai dengan doa pembuka itu umat berdiri. Ya. Umat baru duduk setelah doa pembuka itu. Memang di dalam itu ibadat tobat atau pengakuan itu ada 3 model. Ya, ada. Model pertama itu pengakuan dosa secara umum atau sifatnya eklesial, bahwa umat Allah mengaku di hadapan saudara-saudaranya bahwa ya telah berdosa, supaya mereka menyiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sedangkan tata cara yang kedua itu mengagungkan Tuhan dalam seruan Kyrie eleison itu sendiri. Dan cara ketiga itu dengan mereciki air baptis, air berkat, itu yang disebut dengan aspergesme untuk perayaan-perayaan khusus. Misalnya perayaan Paskah ataupun hari-hari Minggu khusus. Jadi berdiri dari awal sampai dengan doa pembukaan itu sendiri. Oke, terima kasih Romo. Ini selain itu, selain berkaitan dengan itu hal tadi, ada juga pertanyaan sekarang itu tentang bagaimana tanda salib itu, Romo. Tanda salib itu sendiri. Ada yang bertanya itu sebenarnya dalam Ekaristi itu ada berapa kali penggunaan tanda salib dan kapan saja itu dilakukan begitu? Dalam perayaan Ekaristi itu jelasnya pada bagian pembuka dan pada bagian penutup. Meskipun pada bagian penutup itu tidak disebutkan di dalam tata perayaan Ekaristi dari Vatikan. Sedangkan itu yang dibuat oleh imam dan umat. Bagian lain dalam perayaan Ekaristi yang dibuat tanda salib itu ketika imam membaca
Injil, sebelum baca Injil dia beri tanda salib pada Injil. Dan juga bukan hanya pada Injil, tapi juga pada dahi, mulut dan dadanya. Dan umat juga harus membuat itu. Ada pemahaman yang salah dari tata perayaan Ekaristi yang baru ini. Di sini jelas tertulis bahwa umat juga membuat tanda salib pada dahi, mulut dan dada. Sedangkan tanda salib yang lain ketika imam memberkati roti dan anggur itu. Jadi saat imam membacakan Injil dan membuat tanda salib itu umat juga langsung bersama dengan imam. Benar sekali ya. Benar. Terima kasih. Yang berikut ada pertanyaan juga berkaitan dengan ini syahadat. Aku percaya. Bagaimana penggunaannya, Rom? Baik. Dalam tata perayaan Ekaristi itu ada dua syahadat. Syahadat para rasul dan syahadat Nikea Konstantinopel. Syahadat para rasul itu yang dipraktekkan dalam penerimaan sakramen baptis dari awalnya gereja ada, gereja Katolik. Sedangkan syahadat dari konsili Nikea dan Konstantinopel itu baru dipraktekkan oleh gereja Katolik Roma, Ritus Roma itu abad ke-11. Isinya ada penekanan yang berbeda. Konsili Nikea Konstantinopel itu dalam diskusi tentang siapakah Yesus Kristus itu. Dia adalah Allah dari Allah, anak Allah dari Allah itu sendiri yang menjadi penekanan dalam syahadat Nikea Konstantinopel itu. Sedangkan syahadat itu mengapa misa harian tidak didoakan, sedangkan hari Minggu itu didoakan. Ada perbedaan penekanan di sana. Hari Minggu itu adalah hari raya, hari kebangkitan Tuhan, pengakuan iman kita pada hari kebangkitan itu menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk menyiapkan umat masuk ke dalam inti perayaan liturgi Ekaristi itu sendiri. Dan hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Tuhan, mengingatkan kita akan sakramen baptis, bahwa kita baptis itu untuk ambil bagian di dalam kebangkitan Tuhan. Jadi tingkat hari Minggu itu sebagai hari raya, maka di sana didoakan syahadat iman itu. Sedangkan hari biasa tingkatnya bukan hari raya. Penekanannya pada hari Minggu sebagai hari kebangkitan Tuhan itu. Oke, baik, terima kasih penjelasan dari Romo. Sudah menjawab ada pertanyaan umat begitu. Kenapa syahadat itu tidak diucapkan pada hari biasa, pada hari Minggu itu diucapkan, didoa. Oke, baik. Ada juga loh pertanyaan, masih banyak pertanyaan Romo. Ini ada satu umat yang bertanya tentang pada saat sikap yang baik atau sikap yang benar saat konsekrasi. Ya, pertanyaan-pertanyaan umat ini berkaitan dengan sikap liturgis ya. Yang utama dari catatan dalam tata perayaan Ekaristi yang baru ini, dia beri dua pilihan pada bagian doa syukur agung itu, dengan puncaknya pada konsekrasi. Roti menjadi tubuh Kristus, anggur menjadi darah Kristus. Sikap liturgis yang ada di sana berdiri atau berlutut. Oh, berdiri atau berlutut. Berdiri itu adalah sikap liturgi pertama dan dasaria, mengingatkan kita pada pengakuan kita pada Tuhan, yang kalau dalam bahasa liturgi itu menghadap ke timur, Orient. Jadi mendengarkan Tuhan pada saat seperti itu dan juga menatap Dia, karena Tuhan itu menjadikan kita sebagai partnernya. Partner yang baik itu dalam berkomunikasi
itu harus berpandangan mata, seperti kita dua harus berpandangan mata. Jadi ada kepercayaan yang dibangun di sana. Demikian juga dalam konsekrasi itu sendiri. Tapi juga ada pilihan lain, yakni berlutut. Berlutut di situ tanda merendahkan diri di hadapan Yang Maha Kuasa itu. Jadi karena ada dua pilihan, pastor paroki atau uskup sebagai penanggung jawab liturgi di keuskupan bisa menentukan berdiri atau berlutut. Kalau dalam gereja itu, ruang gereja itu tidak ada bangku untuk berlutut, ya orang bisa ambil pilihan berdiri. Sedangkan sikap tangan apakah pada waktu konsekrasi itu atau waktu datang menerima komuni? Pas saat konsekrasi, karena ada yang begini, ada yang sampai angkat begini. Oh ya, baik. Soal sikap tangan dalam saat seperti itu, pertama yang diutamakan adalah sikap tangan terkatup di dada. Di dada, tangan terkatup. Itu dalam pengertian liturgi berarti memusatkan seluruh konsentrasi. Sedangkan ada dari kebudayaan lain yang punya sikap liturgi begini. Mana yang harus dipraktekkan? Liturgi tidak menetapkan itu secara kaku. Dia dikembalikan pada budaya mana yang mempraktekkan sikap liturgi itu. Jadi misalnya orang Jawa itu biasanya begini. Kita yang Flores melakukan tindakan seperti ini, gerak seperti itu sesuatu yang asing begitu. Jadi ya kalau memang itu asing, kembalikanlah pada apa yang menjadi biasa pada satu tempat. Jadi berkaitan dengan sikap tangan seperti itu. Baik, terima kasih Romo. Jadi tergantungnya di mana tempat pelaksanaan. Oke, baik, terima kasih Romo. Sekarang ada pertanyaan juga dari umat. Ini ada berapa pertanyaan yang sama? Doa apa yang baik atau wujud yang baik sebelum menyambut tubuh Kristus? Doa yang baik sebelum menyambut tubuh Kristus. Baik. Ada pertanyaan dari umat juga. Mungkin umat lihat bahwa imam ada qomat kamit atau berdoa dengan rumusnya tersendiri. Nah, sedangkan umat itu tidak ada rumusan yang harus didoakan. Yang utama di sana adalah keheningan batin untuk menyiapkan diri menyambut tubuh Tuhan. Jadi bisa saja ada umat yang mempunyai doa-doa pribadi sebagai persiapan batinnya untuk menerima tubuh Tuhan. Silakan. Yang utama dari doa itu adalah persiapan batin menyambut Tuhan, atau kita katakan mendengarkan Tuhan yang akan datang masuk dalam dirinya atau rumahnya. Persiapan batin sebelum menyambut tubuh Tuhan. Jadi lalu ada pertanyaan menarik, sepanjang perayaan Ekaristi itu apakah diperbolehkan berdoa rosario? Itu bagaimana tanggapan Romo berkaitan hal ini? Iya, mungkin praktek selama ini pada sebagian besar umat kita yang mempunyai kecintaan terhadap Bunda Perawan Maria dalam Ekaristi. Secara liturgi harus dikatakan demikian. Harus dibedakan antara liturgi dan devosi. Apa yang dimaksudkan dengan liturgi atau perayaan Ekaristi di sini, yakni perayaan gereja, perayaan publik sesuai dengan tata aturan yang ditetapkan oleh gereja. Dan di sana inti dari perayaan itu mengenangkan misteri Tuhan, sengsara wafat dan kebangkitannya, dan kita ambil bagian di dalam misteri sengsara dan kebangkitannya, dengan puncaknya adalah menerima komuni itu. Jadi
partisipasi umat itu selengkapnya ada jika umat itu menyambut tubuh Tuhan. Bila dia mengikuti perayaan Ekaristi tapi tidak menyambut tubuh Tuhan, maka di sana dia ikut perayaan tapi tidak utuh atau tidak lengkap. Berkaitan dengan ini harus dibedakan dengan devosi. Devosi itu hal-hal yang berkaitan dengan kesalehan-kesalehan umat yang tidak bisa dicampur adukan dengan liturgi itu sendiri. Bahwa devosi itu menyiapkan umat untuk mengikuti perayaan Ekaristi sangat bisa dimungkinkan. Mungkin. Bahwa Ekaristi itu juga mendapat pengaruh dari devosi-devosi itu juga kita temukan banyak di dalam bagian-bagian liturgi. Misalnya perayaan malam Paskah itu banyak bagian dari devosi. Tetapi yang mau ditekankan di sini bahwa orang harus masuk ke dalam misteri inti, misteri yang dirayakan itu, yakni bersatu dengan Kristus dan melihat Kristus itu sebagai Tuhan kita. Bahwa Rosario itu adalah membantu kita untuk bersatu dengan Kristus, ya, tetapi jangan sampai dia mengaburkan perayaan Ekaristi atau liturgi. Artinya begini, singkatnya atau sederhananya, orang lebih percaya pada Maria atau menyembah Maria daripada menyembah Yesus Kristus dalam Ekaristi itu sendiri. Intinya itu Ekaristinya itu, intinya Ekaristi. Baik, lanjutan dari itu Romo jelaskan tadi yang terpenting tadi menyambut tubuh Tuhan tadi. Ada pertanyaan saya, kalau yang datang terlambat itu kan banyak yang umat yang merasa kalau terlambat berarti tidak layak menerima tubuh Tuhan, itu bagaimana? Soal layak dan tidaknya itu kembali pada sikap pribadi orang dalam pengertian apakah dia sungguh menyiapkan diri untuk menyambut Tuhan dalam rupa roti yang dikonsekrir menjadi tubuh Tuhan itu sendiri. Yang seperti saya katakan tadi, partisipasi aktif itu berkaitan dengan keseluruhan perayaan itu sendiri. Jadi kalau ada yang mungkin ada alasan-alasan yang luar biasa bahwa dia tidak bisa hadir tepat waktu, tetapi itu sudah mengurangi bagian dari partisipasi. Soal partisipasi, Bang. Ya, partisipasi yang mana harus ditekankan bahwa puncak dari partisipasi aktif itu dengan menerima tubuh Tuhan. Jadi kalau misalnya ada bagian di mana dia tidak ikut, ya pasti ada bagian itu yang hilang begitu. Tetapi bahwa dia juga harus paham bahwa puncak dari partisipasinya tadi dengan menerima tubuh Tuhan. Soal dia layak atau tidak itu kembali kepada dirinya. Jadi ya, apakah dia misalnya dalam keadaan berdosa berat, dia tidak mungkin harus menerima tubuh Tuhan. Seperti harus mengaku dosa baru bisa menerima tubuh Tuhan misalnya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi soal layak atau tidak ini kembali ke pribadi, tapi menekankan soal keutuhan dari perayaan Ekaristi dari awal. Dan ya juga harus ditekankan bahwa dalam perayaan Ekaristi itu yang perlu dibangun adalah kesatuan perayaan itu sendiri, tapi menandakan kesatuan gereja itu sendiri. Bagaimana gereja itu bisa bersatu bila tubuhnya itu terpecah-pecah atau anggota-anggotanya itu terpecah-pecah dalam pengertian tidak membangun satu kesatuan. Bahkan satu kesatuan itu sudah mulai dibangun pada awal perayaan itu sendiri dengan lagu pembuka. Fungsi dari lagu pembuka itu adalah menyiapkan umat dan menyatukan umat untuk masuk ke dalam perayaan itu sendiri. Sehingga kalau dia datang telat, ya ada bagian-bagian yang dilewatkan. Juga harus dilihat lebih jauh, dia tidak menandakan kesatuan dengan gereja, tetapi juga nanti berpuncak pada kesatuan dengan Kristus sendiri. Dulu ada satu pertanyaan menarik dari umat ini, masih berkaitan dengan tubuh dan darah tadi. Kenapa umat hanya menerima hosti sedangkan anggur tidak? Itu pertanyaannya. Sebenarnya pada kesempatan-kesempatan tertentu umat dapat menerima
darah Kristus. Yang perlu diingat bahwa meskipun mereka hanya menerima tubuh Kristus, di dalam tubuh Kristus itu adalah kesatuan dari Yesus Kristus itu sendiri. Jadi dia tidak terpisah. Dia tidak terpisah. Bahwa ini saya hanya dapat tubuh, darahnya tidak. Dalam tubuh Kristus itu terkandung juga Yesus, keutuhan Yesus itu sendiri. Tetapi bahwa alangkah lebih baiknya juga bahwa dalam perayaan-perayaan tertentu dapat menerima dalam dua rupa. Pertimbangan yang praktisnya itu karena jumlah umat yang banyak, yang massal, sulit untuk menerima komuni dalam dua rupa. Tetapi jika ada perayaan-perayaan khusus, misalnya kelompok-kelompok khusus, dapat diberikan itu menerima tubuh Tuhan dalam dua rupa itu. Oke, baik. Jadi terima kasih Romo. Itu jadi pertanyaan itu yang banyak juga yang diberikan rekan berkaitan dengan hal itu. Lalu yang berikut ada pertanyaan juga dari umat ini berkaitan dengan mengapa ada warna liturgi? Mengapa ada warna liturgi? Kenapa tidak putih saja atau hijau saja? Kenapa ada warna liturgi? Ada alasan-alasan teologis begitu? Baik. Warna liturgi dasar itu putih. Oh, dasarnya putih loh ya. Sehingga kita lihat kain-kain altar, perlengkapan liturgi yang lain, kain-kain yang lain itu warnanya putih, melambangkan kesucian, kemurnian dari subjek yang merayakan itu sendiri. Siapa yang merayakan Ekaristi? Yakni Kristus sendiri. Jadi sebenarnya imam itu ambil bagian di dalam apa yang dirayakan oleh Kristus itu sendiri. Jadi karena Kristus itu suci, Kristus itu mulia, dia dilambangkan dengan kain putih. Jadi perayaan kita itu berkaitan dengan Paskah. Setiap Ekaristi itu berkaitan dengan Paskah. Ya. Dan warna Paskah itu adalah putih. Sedangkan warna mengapa ada warna-warna liturgi yang lain itu disesuaikan dengan masa liturgi supaya bisa membedakan. Sekarang kita masa biasa itu memberikan harapan meskipun kita dalam perjalanan yang panjang. Masa biasa itu ada 33 sampai 34 pekan ya, dan itu perjalanan yang panjang itu disimbolkan dengan warna hijau, tetap memberikan harapan di sana. Tetapi juga ada peringatan khusus para orang kudus atau martir. Para martir itu dengan warna merah. Jadi itu warna-warna dasar dalam liturgi untuk membedakan puncak perayaan itu Paskah. Yang Paskah itu kita rayakan setiap minggu pada hari Minggu, kemudian hari-hari biasa itu juga dalam atau pekan-pekan biasa yang kita rayakan pakai warna hijau, warna merah untuk peringatan para martir itu sendiri. Sedangkan untuk kedukaan itu diberi warna hitam atau warna ungu. Oke, terima kasih Romo. Jadi sebenarnya dasarnya itu putih Romo ya? Dasarnya warna dasar liturgi itu warna putih. Oke, baik, ada pertanyaan lagi Romo dari umat itu berkaitan dengan perbedaan jumlah untuk mendupai umat, imam dan benda-benda kudus, barang-barang kudus. Dalam ketentuan liturgi itu yang didupai adalah altar, salib, dan imam. Imam itu menandakan kehadiran Kristus, demikian juga altar itu juga menandakan kehadiran Kristus, juga salib itu sendiri. Maka mereka barang-barang itu didupai 3 kali 3. Sedangkan ada patung-patung tertentu atau lambang simbol-simbol tertentu pada perayaan-perayaan khusus, misalnya Natal ataupun perayaan Santa Perawan Maria. Jika ada patung Kudus Maria di sana, ya juga diberikan pendupaan 3 kali. Sedangkan umat didupai 3 kali.
ke tengah, kiri atau kanan. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, ini ada juga pertanyaan juga ini berkaitan dengan Romo juga mengajar tentang liturgi Nusrat tadi pada saat